Ya, pemirsa, kini pemutaran musik di ruang komersial wajib membayarkan royalti kepada pencipta dan juga pemilik hak cipta. Bila tidak mengikuti aturan, maka pemerintah akan memberikan sanksi pelaku usaha terkait. Bila sebelumnya kita terbiasa mendengarkan musik saat makan di restoran, kini tak bisa lagi dilakukan. Restoran, kafe, hingga hotel tak lagi memutar lagu-lagu terkini. Lantaran pemerintah mulai memberlakukan aturan pelaku usaha yang memutar musik di ruang publik komersial wajib membayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak cipta. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan nantinya tidak hanya ruang terbuka, platform musik juga akan diharuskan membayar royalti. Kalau itu kan ketentuan undang-undang, ya kan? Sama nanti itu. Mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama. Kami Kementerian Hukum lagi mengusulkan yang namanya protokol Jakarta. Kita lagi mau bersama-sama supaya platform-platform internasional itu juga membayar royalti yang sama kepada kita, pencipta, kepada siapa, semua sama. Pembayaran royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Lagu-lagu yang dikenakan royalti tidak hanya lagu Indonesia, tetapi juga lagu internasional. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, tidak hanya warga biasa, rupanya Presiden Prabowo Subianto mengaku menonton animasi One Piece. Animasi asal Jepang ini kini tengah ramai dibicarakan sejak banyaknya warga yang mengibarkan bendera One Piece menjelang perayaan kemerdekaan RI. Pak, Bapak tahu One Piece nggak, Pak? One Piece kartun apa ya, Anime ya, anime. ya, tapi saya nggak terlalu mengikuti. Pak Prabowo tahu One Piece. Jadi nggak terlalu. Siapa sangka ternyata Presiden Prabowo Subianto penonton animasi One Piece. Walaupun tidak terlalu mengikutinya, kepada pesohor Bayu Skak, Prabowo mengaku mengetahui anime buatan Jepang itu. Tidak hanya Prabowo, mantan Cawapres 2024 Anies Baswedan juga mengaku penonton setia One Piece. Anies bahkan pernah mengunggah kebersamaan bersama keluarga sambil menonton serial Jepang itu. Lain Anies, lain Sri Mulyani. Menteri Keuangan itu mengaku menyukai karakter Monkey D. Luffy, tokoh utama dalam serial populer itu. Sri Mulyani bahkan pernah meniru gaya Luffy dengan topi jerami berpita merahnya yang khas. Wapres Gibran Raka Buming Raka juga tidak mau ketinggalan. Saat deklarasi pemilu damai, ia terlihat memakai aksesoris One Piece. Serial One Piece memang sangat populer. Kisah Monkey D. Luffy itu bahkan disukai berbagai generasi, dari anak-anak hingga orang tua, dari pelajar hingga presiden. Kini fenomena baru muncul, alih-alih mengibarkan bendera merah putih, warga justru mengibarkan bendera One Piece. Anggota Komisi 3 DPR RI Firman Subiagio menilai fenomena ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik politik. Ini bisa menimbulkan masalah ketika tidak ada edukasi tentang One Piece ini. Oleh karena itu ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dan bisa menimbulkan konflik politik. Nah, oleh karena itu ini harus menjadi perhatian kepada aparat penegak hukum, hendaknya atribut-atribut yang ada motivasi-motivasi tentu itu harus ada larangan, harus dilarang. Bahkan kalau perlu harus dirampas begitu. Lewat karya animasi, tentunya tidak hanya politikus yang bisa menggunakannya untuk kepentingan politik. Selama tidak melanggar hukum, rakyat pun bisa menggunakannya untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan truk ekspedisi tujuan Bali, Nusa Tenggara Barat terjebak macet di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Antrean mengular hingga 20 km. Peristiwa terjadi akibat ketersediaan kapal tidak sebanding dengan jumlah volume kendaraan yang hendak menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Ratusan truk ekspedisi tujuan Bali, Nusa Tenggara Barat terjebak macet di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, Jawa Timur. Antrean mengular hingga 20 km. Penumpukan kendaraan truk ukuran besar tersebut dimulai dari area parkir Pelabuhan ASDP, Pelabuhan LCM, dan Pelabuhan Bulusan. Antrean ini terjadi akibat kedatangan kapal dari Pelabuhan Gilimanuk 5 jam sekali setiap jadwal.
Hal tersebut terjadi karena ketersediaan kapal hanya sebanyak 9 armada untuk melayani bongkar muat di 5 dermaga. Sementara untuk mengurai kemacetan, kepolisian memprioritaskan kendaraan kecil terlebih dahulu untuk bisa melewati antrean. Apa yang terjadi di SDP ini, imbasnya atau dampak kemacetan panjangnya itu bisa diurai, khususnya terhadap kendaraan-kendaraan yang kecil, yang TS, yang kendaraan penumpang, bus, itu diprioritaskan, termasuk kendaraan BBM dan gas itu juga diprioritaskan. Selain penumpukan kendaraan di area parkir pelabuhan, antrean truk besar juga terjadi hingga mengular di Jalan Raya Situbondo menuju Pelabuhan Penyeberangan Ketapang sejauh 2 km. Buka tutup jalur lalu lintas diterapkan kepolisian untuk mengurai kemacetan menuju Kabupaten Situbondo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Anyus melaporkan. Pemirsa, 4 orang dalam satu keluarga tewas dalam peristiwa kebakaran di sebuah ruko di Pekanbaru Riau. Polisi masih selidiki penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Ya Allah, api semakin membesar, ternyata ada terali di dalamnya. Kebakaran hebat melanda sebuah toko elektronik dan komputer di Jalan Tuanku Tambusai, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru pada Minggu pagi. Kobaran api dan asap hitam pertama kali muncul di lantai 2 ruko. Banyaknya material elektronik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan toko berlantai 2. Pada saat terjadi kebakaran, 4 orang penghuni ruko tidak bisa terselamatkan karena api sudah terlihat membesar dan ruko dalam kondisi terkunci. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi, api pertama kali terlihat di lantai 2 toko. Sebanyak 5 mobil damkar dari Kota Pekanbaru dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Kebakaran baru bisa dipadamkan sekitar pukul 8 pagi. Ya, tim kami datang dan juga tim damkar juga datang melakukan pemadaman, dan saat ini untuk yang terbakar di dalam, ya, ini toko elektronik terbakar dan juga ada korban jiwa, ada 4, satu keluarga, ibu bapak dan juga putranya terbakar. Saat ini ada di Rumah Sakit Bayangkara untuk kami lakukan otopsi. Keempat korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan otopsi. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal Anyus melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki masih terus erupsi. 5 desa di Sika terdampak alami krisis air dan terancam kelaparan. Meski lokus gunung berapi Lewotobi berada di wilayah Kabupaten Flores Timur, tetapi dampak letusannya berdampak hingga ke 5 desa di wilayah Kabupaten Sika. Kini 5 desa di kaki Gunung Lewotobi mengalami krisis air bersih. Salah satunya adalah Desa Kringa. Pihak BPBD telah menyalurkan air bersih bagi masyarakat Desa Kringa dan sekitarnya serta membagikan masker. Namun warga harus tetap antre di pinggir jalan untuk mendapatkan pasokan air bersih untuk digunakan memasak. Kami sampai dengan air di fiber itu habis, kami istirahat sampai tengah malam ini Pak. Kalau masih ada air di fiber ada, kami masih sampai malam. Kenapa air susah, Mama? Kalau air susah kan kami punya mata air di atas itu karena dampaknya sudah tidak abu semua, jadi tidak bisa masuk air. Sementara itu di Desa Boru sebanyak 120 warga tidak mau mengungsi. Mereka memilih bertahan di rumah mereka walaupun desa mereka masuk dalam zona merah. Jadi pas saya sampai masuk ke rumah, langsung kelikir pasir jatuh. Akhirnya kami bertahan sampai reda, kami tetap di sini karena hanya kelikir batu yang bisa pelet kepala ada pakai helm dan lain sebagainya. Warga mengaku takut tetapi memilih bertahan karena harus bekerja demi keluarga. Hingga Minggu siang, status Gunung Lewotobi laki-laki masih pada level 4 atau awas. Petugas pun mengimbau warga menjauh dari kaki gunung dengan radius 6 hingga 7 km. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.